Selamat pagi, pemirsa Kabari. Kembali saya, Vincent, mengunjungi Anda pagi yang segar, masih di New Orleans. Dan pagi ini kita sangat berbahagia bisa bertemu dengan kawan-kawan kita dari Washington DC. Siapa mereka? Kita langsung ketemu aja. Alright, tapi untuk sedikit informasi, kita ketemu dengan kawan-kawan kita dari House of Angklung yang berpusat di Washington DC. Apa itu House of Angklung? Well, kita perkenalkan saja satu persatu siapa mereka. Alright, dan kita mulai dengan dari sini. Saya rasa supaya mudah ya. Tolong perkenalkan nama ibu. Nama saya Wanti Syarif. Kebetulan Pak Vincent, selamat pagi dulu. Selamat pagi kepada teman-teman juga. Selamat pagi kepada Pak Vincent dan teman-teman House of Angklung. Pagi ini memang pagi yang sangat bagus, sangat cerah. Nama saya Wanti Syarif. Kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi koordinator dari House of Angklung. Jadi koordinator House of Angklung. Yes. Perkenalkan dulu ya. And then di sebelahnya, tolong perkenalkan diri Bu. Nama saya Trisha Sumarianto. Saya adalah program koordinator dan konduktor dari House of Angklung. I see. Next please. I'm Yvonne Reyes. I'm not Indonesian, but I'm a member of House of Angklung. Why? Because I wanted to be a part of a musical culture, folkloric group that is rooted to something similar to my culture, which is Philippines. And I find that in House of Angklung, and the angklung itself is made of bamboo, of course, and the back of our house in the Philippines is all bamboo, so it makes me feel close to my home. So. Yeah, right. Yeah. Well, we appreciate that your active participation. All right. Next, silakan Bu. Selamat pagi, nama saya Pinky Mara. Saya hanya sebagai anggota dan saya sudah bergabung selama 3 tahun. Terima kasih. Next, halo Kabari, nama saya Puspita Sariwati dan saya baru saja bergabung dengan House of Angklung sekitar bulan Mei lalu. Terima kasih. Silakan next. Selamat pagi, nama saya Erwin Chaniago. Saya member dari House of Angklung dan saya sudah mengikuti perkembangan House of Angklung dari pertama berdirinya. Saya mengiringi ibu-ibu dengan bermain bass. Nama saya Sam Ujo dari Saung Angklung Ujo Bandung. Nah, kebetulan di Amerika ini ya mungkin ya yang pertama kali dulu mengajar angklung di Washington DC tahun 2007 sehingga berdirilah House of Angklung. Oh, nice. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Jadi mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja mengenai Angklung and House of Angklung. Pertama-tama mungkin saya ingin tanyakan angklung. Saya rasa bahasa internasional, bahasa Inggrisnya juga angklung, bukan begitu? Jadi angklung itu very typical ya. Dalam bahasa apapun namanya angklung. Angklung itu kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah, itu adalah alat musik dari bambu, begitu bukan? Oke. Dan kalau saya boleh tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, angklung itu sebetulnya aslinya dari daerah mana itu alat musik angklung? Mungkin Pak Ujo ya. Kalau menurut sejarah itu di Indonesia sejak zaman kerajaan Pajajaran, sudah 100 tahun ke belakang. Dulu dipakai sebagai alat untuk menggerakkan semangat begitulah. Nah, pada itu kami di pemerintah Belanda, jadi dilarang itu. Sehingga angklung itu sempat terpuruk gitu. Akhirnya hanya ada di daerah-daerah sebagai ritual. Kalau upacara tanam padi, kemudian juga menyimpan padi di lumbung, itu diadakan upacara dengan angklung. Bunyi-bunyi angklung sebagai penghormatan yang namanya Dewi Sri, Dewi Padi barangkali begitu. Nah, itu. Jadi ritual saja. Nah, kemudian nadanya juga nada sangat original pentatonis namanya gitu. Ya, bukan nada. Nah,
tahun 1938 ya, ada namanya Bapak Daeng Sutiga. Beliau membuat dari nada yang tradisional itu ke nada kromatik atau nada barat. Nah, yang seperti sekarang yang populer di Indonesia dan di dunia adalah angklung yang modern ini yang kromatik begitu. Dan ayah saya Ujo Ngalagena yang pendiri Saung Angklung Ujo di Bandung itu mempromotkan dari sejak tahun 67. Oh, jadi maksudnya nama Ujo Ya. itu yang legendaris, Ya. itu sebetulnya ayah Anda? Ya, ayah orang tua saya. Okay, that's great. That's great. Ya, alhamdulillah sekarang gitu berkembang terus. Oke, itu soalnya orang selalu mengasosiasikan Ya, Ujo angklung. ya, karena Begitu kami ya. Bahkan saya yang nggak begitu ngerti, tertanam di sini Ya, saya. ya, ya. Oke, terima kasih atas informasinya, Ya, ya. karena ini informasi penting buat kita. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini sekarang House of Angklung. Tadi udah disinggung sedikit. Mula-mulanya ini ide siapa? Kemudian saya rasa itu ada terinspirasi juga dari Pak Ujo dengan akhirnya mungkin pertama ke Washington DC bikin performance angklung. Oh, tapi sebelum saya ada satu lupa. Kalau nggak salah banyak kita asosiasikan angklung itu dari Jawa Barat. Tapi apakah betul itu, Pak? Ya, karena bukan saya karena orang Jawa Barat, tapi menurut kami yang lihat di referensi itu ada namanya suku Baduy di daerah Banten. Itu suku Baduy orang yang tidak mau menerima budaya lain, tapi di situ ada angklung. Dan sebagai tadi saya sebutkan untuk upacara sebagai penghormatan Dewi Sri atau Dewi Padi. Jadi yakinilah bahwa angklung itu memang asal mula Jawa Barat gitu. Kemudian ada yang lupa sebentar, ada bambunya juga tersedia untuk yang buat angklung hanya di daerah Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat. Tempat-tempat lain itu tidak bisa dibikin angklung karena bambunya lain begitu jenisnya. Untuk membuat angklung dari bambu, bambunya Tidak bukan sembarang dari- bambu. Oh, bukan bambu biasa dari pohon bambu kita proses. Iya, bambu biasa tapi jenis tertentu gitu. Jenis Jenisnya. tertentu dan adanya hanya di Jawa Barat. Di Pulau Jawa yang terutama, tapi yang paling banyak di Jawa Barat begitu. Begitu, oke. Terima kasih untuk Ya, ya. informasinya, Pak. Ya. Dan kalau angklung yang dari Sulawesi Utara itu apa namanya, Bu? Pelintang dari kayu. Itu bukan bambu ya? Oke, saya salah informasi berarti. Oke. Anyway, kita balik ke itu tadi mengenai sejarah House. Ide pertama House of Angklung ini siapa yang menginisiasi, siapa yang menyambut inisiasi tersebut, dan kapan, dan waktu itu motivasi atau tujuannya bagaimana itu ceritanya? Mungkin saya bisa bantu. Silakan, Bu. Jadi waktu itu yang datang bukan angklungnya dulu, jadi komunitinya dulu. Komunitinya kita punya komuniti di daerah Washington DC itu yang bernama Rumpun Wargi Pasundan. Rumpun Wargi Pasundan. Ya. Jadi persatuan warga Sunda, begitu kira-kira artinya. Kira-kira begitu. Jadi warga Jawa Barat karena kerinduannya kepada tanah air dan budayanya, mereka itu berkumpul. Jadi ini warga Indonesia Di Washington DC di area. Washington DC area. Tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa nih? Oh, itu udah lama sekali dari tahun 50. Ya, sekitar 60-an udah. Seperti pertama kali adalah Pak Andang Puraatmaja. Oh, itu. Jadi itu udah lama sekali. In the 50s kira-kira. Ya, 60s lah. 60s. Okay. 60s. By the way, kawan-kawan, kita juga kedatangan anggota dari House of Angklung juga. Tolong sebutkan namanya. Nama saya Nina Marjuki. Once again, sorry. Nina Marjuki. Nina Marjuki, terima kasih juga atas informasinya. Silakan teruskan. Jadi sekelompok warga Jawa Barat di Washington area berkumpul karena rindu dengan tanah air, basically seperti itu. Jadi mereka sudah ada ADART segala macam udah komplit gitu. Itu generasi sebelum kita sebenarnya. Oh, jadi generasi sebelum Ibu Ya. itu sudah ada bylaw-nya. Bylaw secara paguyuban, Secara paguyuban Ya. yang di Indonesia kita sebut ADART. ADART, Ya. correct. Ya, Oke. ya. Dan bagaimana diformulasikan menjadi real organization belakangan oleh generasi ibu-ibu? Jadi begini, waktu itu
ya istilahnya generasi sebelum kita gitu, kepengurusannya merasa harus di regenerasi. Jadi dipilihlah kepengurusan baru. Sebelumnya adalah kepengurusan yang dipimpin oleh Pak Andang Pura-Atmaja. Beliau sudah left for Indonesia. Jadi sudah tidak ada di sini lagi. Oh, kembali untuk selamanya ke untuk selamanya, Indonesia. retire untuk pensiun. Retired di Indonesia. Di tanah air. Di tanah air ya. Okay. Jadi kita membentuk kepengurusan baru. Kepengurusan baru itu lebih bervariasi. Kita ada departemen kesenian, kita dirikan ya, departemen kesenian. Lalu kebetulan Pak Sam Ujjo itu ada di Washington DC. Jadi tahun berapa itu? Tahun 2007. Jadi kebetulan Pak Sam Ujjo berkunjung ke sana untuk saya rasa pertunjukan ya Pak ya? Private visit, personal visit. Oke. Jadi kebetulan Pak Sam Ujjo ke Washington DC tahun 2007, maka digunakanlah untuk. Jadi waktu 2007 Pak Sam datang untuk kunjungan keluarga, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia mengambil kesempatan. Jadi mengambil kesempatan itu untuk punya kepunyaan KBRI ya? Ya. Jadi itu semuanya kok kebetulan. Jadi Pak Sam itu diminta bantuannya untuk KBRI untuk menguruskan angklung yang sudah ada di KBRI yang waktu itu tidak ada yang memakai ya. Ya. Jadi kebetulan juga Rumpun Wagi Pasundan membentuk kepengurusan baru. Jadi kita digabungkan dan akhirnya Departemen Kesenian dari Rumpun Wagi Pasundan itu jadi berdiri dengan solid waktu itu. Oh, ya. Begitu. Mungkin ada sedikit tambahan dari Ibu ini. Silakan. Ya, idea angklung digalakan kembali pada saat itu saya bicara dengan Pak Pura-Atmaja. Kebetulan kami waktu itu pergi ke Pittsburgh. Lalu tapi ada accident, tabrakan ya. Lalu jadi kita tuh bareng-bareng suka ke dokter. Nah Pak Andang itu bilang, hey, angklung mau diambil nih sama Malaysia. Kita harus melakukan sesuatu. Nah disitulah idenya datang dari obrol-obrol begitu. Tadinya kita masih belum kesenian angklung karena dengan kesenian yang lain-lainnya. Nah dari situlah dan kebetulan Pak Andang bilang, saya dengar Pak Sam mau datang nih. Kenapa nggak kita manfaatkan? Anes nih ya. Nah, lalu ya akhirnya ya begini. Itu. Jadi regenerasi itu sama reorganisasi mungkin dengan kepengurusan baru dimulai tahun 2007. Kebetulan dengan kedatangan Pak Sam Ujjo gitu. Maka terbentuklah kepengurusan baru dan jadi lebih aktif. Sebetulnya kepengurusan bukan pengurusan baru, sebenarnya RWP itu sebelum angklung kita udah punya pengurus baru. Bukan karena ada angklung kan? Bukan. Kepengurusan barunya tapi dan maksud saya organisasi House of Angklung. House of Angklung setelah beberapa tahun kemudian nama House of Angklung mungkin lebih go internasional, lebih gimana. Nah, tahun berapa, Cin? Jadi gini, Rumpun pertama kita belum punya nama House of Angklung. Jadi pertamanya ini bukan House of Angklung tapi Rumpun Wargi Pasundan. Angklung Rumpun Wargi Pasundan. Itu nama originalnya. Nama original dari departemen itu adalah Angklung Rumpun Wargi Pasundan. Ya. Kapan itu berganti nama menjadi House of Angklung? 2010 ya. Oke, jadi setelah running aktivitasnya cukup banyak, maka mungkin para pengurus merasa perlu punya nama yang lebih up to date atau go internasional ceritanya begitu ya. Maka karena kan konteksnya kalau kita Rumpun Wargi Pasundan seperti ada etnik ya gitu. Etnis. Jadi correction nih bukan 2010, 2009 sorry. 2009, oke. Jadi sebetulnya sejarahnya cukup panjang. Tetapi setelah di go internasional ini, jadi sudah kira-kira 5 tahun dong ya? Ya, hampir 7 sampai sekarang lah. Dari 2009 sampai ini untuk sudah yang pakai nama House of Angklung go internasional 5 tahun. Dan sampai hari ini kalau saya boleh tanya berapa membernya ini?
membersnya kalau dihitung semuanya karena kalau keluar dihitung, masuk iya, ya, hitung semua, hampir 100. Hampir 100. Yang aktif sampai hari ini? Hari ini 30 orang. 30. Oke. Punya kegiatan rutin? Kegiatan rutin berlatih ya tiap minggu, at least tiap minggu. Oh, oke. At least, ya. Dan kapan saja ada kesempatan untuk perform di Washington DC untuk event-event tertentu maupun di luar Washington DC? Oke, mungkin Bu Trisha sebagai program koordinator bisa Nah, ini menjelaskan ya. kita ketemu Bu Trisha ini untuk menjelaskan mengenai program, Ya. dan kebetulan Ibu Trisha ini adalah program koordinator dan konduktor juga. Dan konduktor. Ya, jadi sekali lagi pemirsa, Ibu Trisha ini program koordinator dan juga konduktornya. Alright, silakan jawab. Secara rutin kita tampil setahun sekali di 2 event di Washington DC. Satu Cherry Blossom Festival dan satu lagi adalah Asian Heritage Festival. Asian Heritage. Asian Heritage Festival. Ini adalah international festival yang dimana semua negara bisa bergabung. Kami biasanya selalu tampil. Itu dimulai dari tahun 2007 sudah berjalan. Kemudian juga kami tampil di acara-acara KBRI Washington DC. Kalau ada kemudian mereka mengadakan event mengundang tamu, itu kami tampil. Lalu mulai tahun 2011 ya, 2011 kita mulai tampil di luar kota, di luar Washington DC. Kita diundang oleh panitia dari Indonesia Cultural Event di Pittsburgh University tahun 2011. Kemudian 2012 kita ke University of Indiana di Pennsylvania. 2013 kita diundang oleh Permias, mereka mengadakan New England Festival. 2013, Oh, jadi 2013. tahun lalu. Oke. Itu Di Washington DC apa yang di Boston. Di Boston. Oh, yang di Boston. Itu event Permias pertama setelah sekian lama di daerah Boston yang dibuka untuk publik. Mereka adakan di open space di Copley Square. Dan 2014 ini kita diundang oleh panitia diaspora di New Orleans dan diundang kembali ke Boston. Jadi September ya. Oh, oke. Jadi yang permainan angklung kemarin yang kita nikmati itu hasil karyanya permainan dari House of Angklung Washington DC ya. Itu mungkin saya perlu ucapkan terima kasih tuh. Kita penontonnya menikmati benar itu. Soalnya kita itu terus terang jarang sekali bisa mendengar atau menikmati langsung live itu musik angklung. Begitu. Terima kasih sekali lagi. Kita juga senang sekali bisa tampil di sini. Oke. Jadi kelihatannya secara gamblang atau secara sederhana kita sudah cover mengenai visi dan misinya House of Angklung. Nah, saya ingin tanya ke depannya ini apa atau maksudnya perbaikan atau progres yang ingin dicapai oleh House of Angklung? Mungkin Pak Erwin. Mungkin, ini mungkin Pak Erwin yang bisa menjelaskan. Rencana kita ke depannya itu kita tentu saja harus menarik generasi muda ya supaya mau bermain angklung. Soalnya memang angklung ini dia harus permainan grup dan dia harus berlatih secara kontinu dan ada komitmennya. Kemudian kedepannya kita akan coba sekontinu mungkin untuk tampil ya. Di samping kita bisa memberikan selama ini yang kita dapat dari House of Angklung dan kita bisa eksis sampai hari ini adalah salah satu keinginan kita untuk mempertahankan budaya kita. Satu, kedua kita merasa sangat diapresiasi oleh Amerika, maksudnya orang Amerika. Mereka belum kita main, mereka sudah melihat alatnya, mereka sudah melihat ini apa. Nah, ketika kita sudah mulai main, mereka melihat wow. Nah, sampai ya sangat tahun lalu lah yang sangat besar kita main di Boston itu apresiasi mereka tuh sangat-sangat. Mereka sampai joget-joget mengatakan tambah more katanya. Itu jadi ke depannya keinginan kita adalah semakin banyak generasi muda kita yang mau bermain angklung. Tapi kita juga mengajak orang dari luar seperti orang Amerika, orang Filipina sendiri begitu. Jadi maksud Anda ada program pendidikan
Pendidikan, iya. Mulai dari pemula, Yes. beginner, Iya. sampai seterusnya. Seterusnya. Bagi orang-orang non Indonesia. Bagi non Indonesia. Oh, jadi ada Iya. program tersebut. Jadi kalau ada yang mau, Ada mau kita selalu mengajak. Ya, sebenarnya kita juga ada members kita yang dari Amerika, tapi kebetulan dia tidak bisa ikut datang ke sini. Ya, betul. jadi apakah program ini sudah teratur atau masih hanya Skype di sana di sini? Belum ada program yang rutin dan terpilih untuk merekrut dan mendidik mungkin Belum ada ya kalau programnya secara itu masih secara ini ya. Dengan penampilan kita, dengan ada performan kita harapkan ada ketertarikan mereka untuk mempelajari seperti contohnya Ibu Ipon ini. Jadi masih dalam taraf promosi. Promosi betul. Supaya para orang-orang non Indonesia Betul. Berminat dan mau belajar, betul Pak. Selain generasi muda. Betul sekali. Indonesia lain. Betul sekali. Oke. Nah, ini yang saya organisasi apapun butuh biaya. Biaya betul. Saya ingin tanya mengenai pendanaannya. Bagaimana pencarian dana maupun pengeluaran dana itu? Siapa yang ingin? Ya, kebetulan membership coordinator kita nggak ada di sini, jadi saya mewakilkan Ibu Ana Hadiman. Kita pendanaan itu sangat simpel untuk kita tuh punya iuran, Pak. Iuran anggota tiap bulan yang sangat minim, itu hanya untuk sebagai kontribusi member kepada uang kas sebenarnya, dan itu kita simpen hanya untuk emergency kalau dibutuhkan. Kalau kita pergi diundang untuk perform, kita basically volunteer karena misi kita adalah to bring harmony and peace to the world ya, through angklung. And juga moto kita adalah friendship through angklung. Itu yang kita tekankan sekarang. Jadi bukan uangnya gitu ya. I see. Okay. Seperti kesini ke New Orleans ini memang budget kita banyak. Saya nggak bisa nyebutin, tapi teman-teman kita punya dedikasi karena semangat mempromosikan angklung dan friendship. Kita tuh sampai mengeluarkan dari kocek sendiri. Jadi artinya untuk datang ke New Orleans dari Washington DC ini kawan-kawan ini semua keluar uang sendiri nih. Benar Pak. Betul. Oh begitu ya. Wah ini hebat sekali nih. Tapi ya tentu saja ada tentu saja panitia juga membantu seperti hotel dan ada dimnya, tapi ya itu mungkin ala kadarnya begitu. Ala kadarnya benar. Tapi kita ya sudah berterima kasih lah. Ya. Tapi seperti kita ketahui bersama, untuk sebuah organisasi sustainable tidak bisa selalu begitu, bukan? Betul. Jadi harus dipikirkan oleh organisasi mengenai supaya House of Angklung ini go lebih luas dan sustain, maka diperlukan dana yang kuat. Betul. Mungkin kalau sudah ada atau belum masih perlu dipikirkan mungkin. Betul. Itu ya. Memang rencana kita karena sekarang kita tuh masih paguyuban. Jadi memang rencana ke depan adalah mengorganisasikan secara bylaw Amerika dan akan menuju ke 501c3. Oh, I see. Ya, jadi itu memang goal kita, memang bukan untuk profit. Ya, jadi tujuannya sudah bagus, Ya. kan supaya sustain. Nomor satu harus ada bylaw yang according to the American law, Yes. kemudian bisa submit 501c3 ya. yang kebetulan 501c3 itu bisa untuk atau memang sebab untuk profit namanya lain lagi, kalau tidak salah 501c4 ya. No, 501c3 is for non-profit. Ya, for non-profit. For non-profit Right. itu. Jadi 501c3 khusus untuk non-profit, Yeah. sedangkan untuk for profit nomornya lain lagi. Lain lagi. Jadi paling tidak Anda sudah ada niat program untuk
secara legal entity Ya. dengan 501c3-nya supaya bisa berlangsung lebih sustainable Ya. organisasinya. Supaya gitu kita ya. dapat grant dari government. Oke, very well. Government Amerika. Betul. Nah, ini penting sekali. Ini ide yang bagus untuk Ya. dipikirkan secara serius, bukan Ya, begitu ya? betul. Karena hanya dengan 501c3 established, licensed and legally registered bisa meminta grant. Ya. Mudah-mudahan mendapatkan grant dalam artian untuk kultur dalam arti. Amin. Ya, begitu. Oke. Jadi itu satu. Yang lainnya adalah mengenai apa namanya Go International ini. Ya. Selain yang sudah disebutkan perform untuk international audience di Cherry Blossoms dan Asian Heritage, kesana program apa aja yang sudah ada di dalam planning untuk bukan hanya terbatas, tapi go to different event, international event. Mungkin di luar DC mungkin. Apakah ada program-program itu untuk 2014, 2015? Atau tunggu bagaimana sistem, apakah tunggu Kita undangan? ada mimpi ini, ada mimpi program kedepannya kita akan mengadakan konser tunggal angklung, konser besar. Jadi di situ pokoknya semua alat musik yang terbuat dari bambu dan mungkin ada di sini sananya kita munculkan culture dari Sunda ya, dari RWP, karena ini di bawah rumpun wargi Pasundan. Jadi rencana kita ke depan adalah kita bisa mengadakan konser tunggal angklung. Ya, gitu. Ya. Oh, bagus itu. Jadi saya rasa juga mungkin ke depan harus lebih proaktif. Proaktif, betul sekali. Mengajukan aplikasi untuk bisa perform di event-event internasional besar. Mungkin kalau belum bisa jauh-jauh, mungkin di daerah East Coast, karena di East Coast banyak sekali event-event besar internasional. Salah satu tujuan kita datang ke sini ke New Orleans sini adalah satu juga memperkenalkan buat diaspora Indonesia bahwa kita House of Angklung ini sudah berusaha untuk melestarikan angklung kita. Semoga kita dikenal juga di East Coast dan di West Coast kayak gitu. Ya. Terima kasih. Saya bisa tambahin angklung ini kan sudah dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu intangible World Heritage pada tahun 2010 bulan November. Well, this is very important. Okay. Jadi apa artinya itu? Mungkin Pak Sam yang paling tahu menjelaskan, tapi secara garis besar bahwa angklung itu mempunyai makna historis dan makna filosofi yang dalam di balik alatnya yang sangat sederhana, ya. Dimulai dari proses pembuatan, sejarah sampai kegunaannya itu punya makna yang dalam, dan itu sudah dinobatkan sebagai peninggalan kebudayaan Indonesia. Adalah salah satu tugas kita sebagai satu kelompok yang memang bermain angklung untuk memperkenalkan dan terus mengkomunikasikan benda ini. Ini bukan hanya sekedar instrumen musik, tapi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan angklung ini. Satu, dengan karakternya yang mudah sebenarnya untuk dimainkan. Kita bisa mengundang siapa saja yang tidak punya background musik untuk bergabung dan bermain. Nah, salah satu yang sudah dilaksanakan dengan menurut saya sangat tepat ya, adalah metode yang sering dilakukan dari kelompok Saung Angklung Ujo adalah metode interaktif. Ketika diundang orang, kita sebarkan angklung dengan metode hand sign. Metode hand sign yang sebenarnya sudah universal ya, itu disebut namanya Kerwin hand sign. Di Amerika terasa sekali ketika ada event yang dilaksanakan oleh KBRI tahun 2011, mengundang banyak orang, diinitiate oleh embassy, dan berhasil mengumpulkan lebih dari 5.000 orang bermain angklung di Washington Monument. Itu kita we break the world record, Guinness World of Record. 5.182 orang tempatnya bermain angklung. Waktu main angklung ribuan orang angklung. Di situ menginspirasi kita semua bahwa angklung itu mempunyai potensi yang luar biasa. Bukan hanya untuk sebagai kita tampil untuk perform, tapi ini sebagai salah satu alat diplomasi budaya. Melalui angklung ketika kita tampil, kalau memang ada kesempatan, sedapat mungkin kita akan lakukan interaktif. Itu akan memberi suatu pengalaman yang berbeda bagi penonton selain menyaksikan secara pasif.
Tapi ketika mereka bermain dengan angklung, itu ada satu pengalaman yang akan mereka kenang. Angklung adalah alat musik yang paling cocok karena bisa interaktif, begitu bukan? Oke, that's great. Soalnya saya juga merasakan, walaupun pengetahuan saya sangat sedikit mengenai angklung terus terang, tapi saya banyak belajar dari hari ini, banyak informasi yang saya belum tahu. Maka itu ini juga pembelajaran buat saya dan sangat baik duta-duta Indonesia kita bisa memperkenalkannya kepada dunia melalui kelompok angklungnya, bukan? Karena saya ingat yang namanya Pak Daeng Ujo itu sempat datang dan itu pertama kali saya merasakan langsung di Indonesian Day San Francisco, Pak Daeng Ujo. Nah itu kalau saya boleh nyimpang dikit sebelum satu, Pak Daeng Ujo dengan Pak Sam Ujo itu apa hubungannya, Pak? Pak Daeng Ujo itu adik saya nomor 8. Jadi kami sekeluarga itu ya di bawah bimbingan ayah saya Ujo Ngalegena yang mendirikan Sanggar Sawang Angklung Ujo sejak tahun 67 itu membina keluarga untuk bisa bermain angklung. Wow. Gitu. Jadi sebetulnya itu diteruskan bukan oleh satu anaknya. Bukan, ada beberapa anak. Ya. Jadi Pak Sam ini saudara yang besar. Ya, yang paling tua lah di keluarga Ujo Ngalegena. Okay. Ya. Dan Pak Daeng adalah adik nomor 8 dari saya. Nomor 8. Dan saya berkesempatan berhari-hari saking pengen tahu bicara dengan Pak Daeng. Dan itu betul-betul terus terang itu mewakili bukan hanya musik angklung, bukan hanya budaya Sunda, tapi juga Indonesia secara internasional. Artinya memenuhi persyaratan-persyaratan internasional. It was perfect waktu itu. Seperti Ibu sebutkan tadi, angklung bisa dimainkan oleh orang yang tidak bisa main angklung dan kodenya itu nama pulau-pulau begitu. Kemudian hand sign, kemudian pakaian Pak Daeng itu bukan hanya sekedar berpakaian tradisi Indonesia, tapi pakaian tradisi Indonesia yang punya selera internasional. That's important, ya kan? Oh ya, oke. Filosofi ini penting. Nah, satu angklung hanya punya satu nada. Jadi seseorang itu ya, kalau punya satu angklung dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di situ kebersamaan, artinya ada beberapa orang lah diperlukan untuk bisa memainkan sebuah harmoni. Artinya apa di sini? Jadi kita hidup harus dalam satu togetherness ya. Kemudian toleransi. Toleransi di mana pada saat dia tidak bunyi jangan bunyi karena itu bukan gilirannya. Tunggu yang lain harus bunyi dulu begitu. Nah, di situ ada sifat sabar, menunggu siapa yang harus bunyi, di mana kesempatan boleh. Tapi kalau bukan di bidangnya jangan bicara apa-apa. Ya. Ada lagi. Dalam sebuah lagu tidak semua nada itu sama kapasitas bunyinya. Kadang-kadang hanya 1-2 kali bunyi, tapi itu kontribusinya sama dengan suara banyak. Karena tanpa suara yang sedikit itu melodi akan putus, harmoni akan putus. Jadi di situ tidak ada yang penting, semua penting pada gitu. Nah itulah yang sangat. Nah, ini filosofi yang penting. Ya. Juga bukan hanya musiknya, tapi filosofi di belakang angklung tersebut, karena itu penting untuk orang-orang di luar Indonesia, karena saya, keluarga saya, anak-anak saya, semua it was shocking, surprising. Loh, kok tiba-tiba kita bisa main angklung kalau ikutin dirigennya, itu konduktornya dengan hand sign, it was so easy actually. Begitu. Jadi filosofinya sangat-sangat punya nilai yang mulia, saya rasa. Bisa berjalan karena satu sama lain saling menghargai, menghormati kapan dia harus bunyi, kapan harus tidak. Adalah ada sifat tenggang rasa begitulah. Kerjasama yang jelas. Silakan, ada yang mau tambahkan? Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi filosofi yang tadi Pak Sam sampaikan secara universal itu adalah filosofi universal. It's about mutual respect, teamwork, and social harmony. Those are three filosofi yang bisa kita tularkan dan kita promote melalui angklung kepada audiens Amerika.
Dan karena 3 filosofi itulah sebenarnya juga kita bisa lihat House of Angklung bisa berdiri sampai sekarang 7 tahun. Kalau menurut Pak Sam yang udah keliling KBRI di hampir seluruh dunia, nggak semua bisa, karena Pak Sam mengajarkan ya, nggak semua tuh bisa bertahan sekian lama. Nah, dalam grup kita, dalam grup kami itu memang yang kita tanamkan adalah kebersamaan. Nggak ada satu orang pun yang dianggap lebih paling pintar gitu. Kalau hanya satu yang pintar, yang dia bilang misalnya saya paling bagus nih, saya udah bisa, nggak akan berarti buat yang lain. Semuanya harus pintar. Jadi dan ibunya emang galak-galak ya. Kita anggota tuh cerewet-cerewet dan galak-galak. Lebih galak dari gurunya kadang-kadang. Tapi menurut saya bagus karena jadi rasanya saling memiliki. Ini adalah punya kita bersama gitu. Saling mengingatkan kalau ada yang kurang, saling mengencourage untuk lebih baik supaya penampilan grup akan lebih besar. Fungsi saya di depan sebagai konduktor, Pak Sam juga merasakan. Kita hanya mengkoordinate semua setiap note untuk supaya bisa nyambung dan terdengar indah. Jangan hanya satu atau dua yang kelihatan kuat, tapi semuanya. It's about teamwork. Oh, that's good, that's great. Nah, saya ada satu yang kelupaan saya tanya, itu ada angklung yang dimiliki oleh House of Angklung itu punya sendiri kan? Iya. KBRI yang punya itu dia buat dipajang saya rasa ya. Enggak, jadi gini, KBRI punya sendiri set yang komplit gitu. Tapi kita berjalan dengan kita punya program, kita perlu lebih. Jadi KBRI lebih bervariasi, lebih komplit karena KBRI punya tuh ada yang kurang dan kita banyak anggotanya. Satu orang bisa pegang 5 sampai 10. Jadi kurang kalau kita pinjam. 5 sampai 10 nada? Ya. Oh, okay. Ada yang 1, ada yang 2, ada tapi ada yang sampai 10? Ya, ada. Pak itu lebih dari 10. Pak Sam waktu itu membantu kita. Nah itu. Nah, jadi maksudnya untuk komplit sebetulnya harus berapa angklung? Complete harmony of angklung music? Itu komplitnya itu kan angklung ada 3 oktav lebih. Tapi bervariasi. Ya, 3 oktav lebih sedikit lah 3 oktav. Karena lebih dari situ bambu tidak bisa bunyi seperti angklung gitu sisa. Nah, tapi dari bagian mereka ada fungsinya sebagai kalau pada suara ada sopran kayak begitulah. Ada tenor, ada bariton. Nah, ketiga unsur-unsur untuk melengkapi sebuah orkestra itu harus dipenuhi gitu. Nah, kebetulan melengkapi sebuah orkestra dalam angklung ya. Berapa angklung yang mesti? Kalau tim yang minimal, katakanlah itu berarti harus ada dalam satu tim itu tidak kurang dari 2 pasang nada. Sedikitnya 2 pasang nada. Sekarang nada kan ada 13, berarti harus ada 26 angklung. Betul. Itu nada yang melodi. Kemudian yang nada baritonnya juga ada kira-kira 11. Itu juga harus 2 pasang. Jadi dijumlahkan 22 sama 26 berarti 48 nada di situ, bukan macam ya. Nah, itu yang harus dilengkapi. Basicnya kalau yang sebuah orkestra yang bagus harus begitu. Tapi kadang-kadang kan dengan kesulitan seperti di sini mungkin jauhnya dari kami yang harus kirim ke sini atau dari sini juga membeli dari tempat kami, paling tidak terpenuhi syarat melodi ya, melodi dalam sebuah lagu, main melodi itulah. Berapa ini angklungnya? Kalau saya sudah kita hanya tinggal nada besarnya ya. Belum dimiliki. Ini harus masih pinjam dari KBRI nada besarnya. Ada yang ada besar ada gitu. Basic sudah memenuhi. Sudah. Kemudian untuk good complete orkestra juga sebetulnya sudah punya, hanya yang nada besarnya masih ya harus dilengkapi gitu. Tapi mudah-mudahan mungkin di waktu-waktu mendatang akan betul. Ya. Oke, terima kasih. Ini soalnya untuk pembelajaran saya dan kawan-kawan permisi kita. And music in general. Well, thank you so much. I think this is a perfect statement for as a closing statement. Jadi mungkin yang terakhir sebelum kita tutup, ada baiknya buat pemirsa KBRI untuk pergi langsung ke House of Angklung, ke website mereka.
website mereka adalah www.houseofangklung.com. Ya, dan di sana Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan juga event-event yang akan dilakukan saya rasa, dan kemudian bisa di sana juga Anda akan menemukan kalau ingin berkomunikasi bisa langsung ke email mereka yang ada juga di sana, yaitu houseofangklungdc@gmail.com. Begitu ya. Juga Twitter juga ada Facebooknya House of Angklung DC, dan Twitter juga @houseangklungdc. Begitu. Jadi sekali lagi demikian bincang-bincang kita dengan member dari House of Angklung Washington DC. Maka saya tutup dengan Friendship Through Angklung. I'll see you again. Saya Vincent atas nama Kabari mengucapkan terima kasih. Bye-bye now.